Bolehkah laki-laki pakai obat kuat, Pak Ustadz? Laki-laki kalau umur 20 tahun dia bertukar info tentang cewek. Kalau umur 20 dia tukar info tentang cewek. Kalau umur 30 dia tukar info tentang kerja. Umur 40 dia tukar info tentang keluarga. Umur 50 tukar info tentang obat kuat. Minyak lintah, biawak. Dulu ada koran di Pekanbaru, koran. Asalnya nama saya tuh kan tak pakai titel-titel dulu. Ustadz Abdul Somad. Asal ada pengurus masjid menulis titel, saya bilang jangan tulis titel, Abdul Somad aja. Ada koran dulu di Riau, halaman belakangnya Ustadz menjual minyak lintah. Lama-lama aku berpikir, isuk ditelepon orang, Assalamualaikum Ustadz, minyaknya masih ada. Sebab dia tak bisa membedakan mana ustadz pengajian, mana ustadz ubek kuat kan. Nah itulah asal muasal kenapa aku buat Ustadz Abdul Somad LCMA, supaya bisa dibedakan mereka mana ustadz yang mengajar agama, mana ustadz obat. Likulli da'in dawa, setiap penyakit itu ada obatnya. Fatadawu, maka berobatlah kamu. Orang yang mengalami ejakulasi dini atau senapan air tidak melatui, maka itu salah satu penyakit. Maka dia berobat dengan herbal, misalnya minum madu atau dia olahraga, selama tidak melanggar syariat Islam dan yang dimakannya itu tidak haram, maka al aslu fil asya', balik kepada kaidah al aslu fil asya' al ibahah, hukum asal segala sesuatu adalah boleh. Kalau ubek eko Pak Ustadz ubek kuat, tanya dulu dokter, takutnya awak kok kap 70 diisi minyak pesawat, mesin itu pocah melatih. Jadi saya mau kasih tahu sama kalian yang muda-muda bahwa kita ini tidak pernah tua. Saya sekarang umur lahir 1977, kini 2023, berarti 46 tahun. Umur saya 26 dulu dengan 46 kok rasanya sama. Tak ada. Jadi jangan kalian pikir, anak-anak muda, jangan kalian pikir waktu nengok orang tua, nampaknya kalau tua pikir, enggak, orang tua tuh pikirannya tak tua, dia tetap muda. Cuman tenaga tak ada. Inyolah digas. Itu jadi dikonsultasikan ke dokter kalau UB-nya kok dosisnya tinggi. Kayaknya awak khawatir napas enggak sampai. Itu butuh tengah jalan. Nah itu. Wa amruhum syura bainahum. Orang beriman itu memusyawarahkan perkaranya. Jelas jawabannya? Jelas coba. Kalau ada jawaban tidak jelas, utaknya jelas. Syair itu bahasa Arabnya disebut juga sebagai nasyid atau qasidah. Maka disebut selalu di tempat kita dengarkan nasyid atau qasidah, itu adalah untayan syair. Termasuk yang dibaca anak-anak kita tadi, itu syair yang disusun oleh para ulama, dinyanyikanlah dengan suara-suara mereka yang merdu. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Rasulullah, maksudnya wahai Nabi Muhammad SAW, laka syafa'ah, kaulah yang punya syafaat. Nabi punya syafaat uzma. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Hud, Nabi Saleh, tak ada yang berani menghadap Allah SWT. Waktu kita nanti di padang mahsyar itu ramai-ramai, wahai Nabi Adam, menghadaplah kepada Allah. Kata Nabi Adam, aku tak sanggup menghadap Allah. Aku dulu dilarang Allah, jangan kau dekati pohon kuldi ini. La taqrabu hadhihi syajarah, jangan dekati pohon kuldi, malah aku makan buah kuldi itu, kata Nabi Adam. Tak sanggup aku menghadap Allah. Menghadap mereka kepada Nabi Nuh.
tolonglah menghadap kepada Allah, tak tahan lagi kami di padang mahsyar ini. Kata Nabi Nuh, aku tak sanggup menghadap Allah. Anakku Kan'an ku ajak naik, ya bunayyar kam ma'ana, wahai anakku mari naik ke perahu. Anakku marah, anak durhaka, maka aku malu menghadap Allah. Sampai akhirnya mereka menghadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun umatnya paling kecil, umurnya paling pendek, badannya paling kecil, tapi umat inilah yang lebih dulu masuk ke dalam surga. Itu berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maka disebut tadi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Matlabi artinya inilah permintaanku. Itu mereka nyanyikan tadi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadza matlabi. Antal murtaja yaumaz ziham, isfa' lana ya khairal anam. Antal murtaja, engkaulah yang kami harap, engkaulah tempat berharap, tak ada lain. Yauma la yanfa'u malun, harta tak bisa menolong, wala banun, anak tak bisa menolong. Antal murtaja, hanya engkau sajalah tempat berharap. Yaumaz ziham, ziham artinya ramai. Orang kalau macet itu sebut zahmah, ziham, macet. Pada saat ramai, seluruh umat berkumpul, dari mulai Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Nabi Muhammad SAW, seluruh umat berkumpul di padang mahsyar, maka disebut dengan yaumaz ziham. Hanya Nabi saja. Isfa'lana ya khairal anam. Maka pada saat ramai tak ada satupun yang bisa menolong itu, kasihlah kami syafaat wahai khairal anam, engkau sebaik-baik makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi di majelis-majelis di Mesir, di majelis para habaib, itu dalam majelis ilmu, karena kepala ketika membaca hadis, membaca ayat, urat-urat kepala itu tegang. Maka dengan mendengar nasyid itu kebalik, slow dia balik. Ada seni, ada munsyid. Maka di dalam majelis itu ada munsyid. Munsyid itu orang yang membaca nasyid. Syair-syair itu namanya nasyid. Orang yang membaca syair itu, ananda tadi itu namanya munsyid, dibaca. Kenapa dipukulkan gendang? Kata Nabi SAW, a'linu hadzal nikah. Kalau ada orang nikah tak boleh diam-diam. A'linu, iklankan nikah ini. Waj'aluhu fil masajid. Buat nikah itu di masjid. Wadribu alaihi biddufuf, pukulkan gendang. Itulah asal muasal mukul gendang, memukul gendang. Mana tahu ada orang bertanya, apa pula pakai gendang-gendang, pakai pukul-pukul. Nah, ini penjelasannya. Udah jelas, kasih tahu. Tak juga dia mau menerima, melawan, pukulkan gendang untuk kepala dia. Apa hukum seorang ibu menelantarkan anaknya? Menjaga anak itu hukumnya wajib. Lawan dari wajib haram. Kalau sunat lawannya makruh. Kalau wajib lawannya haram. Menelantarkan anak berarti hukumnya haram. Dia akan dituntut di hadapan Allah SWT. Kenapa kau sia-siakan? Dari mulai menyusukan anaknya, mendidik anaknya, sampai semuanya dia akan dituntut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah sah pernikahan jika pria memberi mahar ternyata 50% jumlah mahar tersebut adalah milik orang lain dan istri dipaksa mengembalikan mahar tersebut, Pak Ustadz? Maka kasus yang 50% itu berarti kasusnya utang yang mesti dibayar. Karena mahar itu sahha bai'uhu. Kalau sah dia dijual, ada harganya, ada nilainya, sah dia jadi mahar. Maka kalau bisa nikah itu menikah dengan barang yang bisa dijual. Karena tujuannya nanti saat terjadi sesuatu di rumah tangga bisa dijual untuk sebagai modal. Nah, maka kalian yang gadis-gadis yang belum nikah, yang lajang-lajang belum nikah, waktu nikah nanti
Maharnya kalian kasih sesuatu yang nanti bisa dijual. Aku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai sah. Kalaupun mau ditambah telekung, bukan. Jangan nikah ke telekung. Nikah tahun 80, sekarang telekungnya elah tinggal. Tapi yang mudahnya enggak diulang gara-gara ini. Nikahnya tetap sah. Yang nikah dengan seperangkat alat sholat kitab suci Al-Quran sah. Kalau masalah sah tak sah. Sedangkan menikah dengan mengajarkan Quran pun sah. Aku nikah, kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Waktu Nabi sedang mengajar, datang seorang laki-laki. Waktu Nabi sedang mengajar, berdiri seorang perempuan. Wahabtu laka nafsi, kata dia. Di depan Nabi, depan orang banyak. Wahabtu laka nafsi, I give myself for you. Kuberikan diriku untukmu ya Rasulullah. Nabi tak ada komen, Nabi terus saja ngajar. Lama-lama tegak seorang laki-laki, ya Rasulullah, kalau kau tak mau, untuk aku jalan. Kata Nabi, iltamis wala khataman min hadid. Balik ke rumah, cari cincin besi. Kau punya untuk mahar. Balik dia ke rumah, cari-carinya, tak ada Rasul. Cincin besi ada, cincin besi pun tak ada Rasul. Maka dari sekarang aku siap-siapkan cincin besi. Mana tahu kan? Saya tahu pas pengajian saya tegak orang. Oh, itu saya tanya, ada cincin besi? Ada, nikahkan langsung. Tapi tentu saya belum pikir juga saya dulu kan. Cincin besi tak ada, cari lagi. Kata dia ada kain ya Rasulullah. Berapa kain kau? Satu. Kau kan jadikan mahar untuk binimu, ya. Nanti kalau kain itu dipakai bini kau pakai apa? Dia diam, dia malu. Habis dia pun pergi. Pas dia pergi itu dipanggil lagi sini. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikah. Kau ada hafal Quran? Ada ya Rasulullah. Itu pun tak pula semua. Surat kada, surat ini, surat ini, surat ini. Zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan kau sama dia dengan mengajarkan Al-Quran. Langsung di situ sah. Tak ada bagi pacaran, tunangan, khidbah, ta'aruf, kelamaan. Gas langsung. To the point. Itulah dalil boleh mengajarkan Quran. Tapi hukum aslinya mahar itu sesuatu yang bisa dijual. Kalau ternyata setelah nikah rupanya dia hutang, maka berarti nikahnya tetap sah, tapi dia ini kan hutangnya bukan hutang si perempuan, hutang si laki-laki ini mesti dia lunasi, dia yang wajib melunasinya. Setelah mahar itu dikasih, sekarang mahar itu punya suami atau punya istri? Punya istri. Maka hutangnya itu adalah hutang si suami kepada istri. Istri saya punya hutang lumayan banyak sebelum nikah. Sampai sekarang belum diangsurnya. Apakah saya sebagai suami wajib membayar hutang bini saya ini? Kebetulan saya semalam melihat pesan Presiden B.J. Habibie ketika dia mau nikah dengan Ainun. Apa kata dia? Ainun, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Nanti kalau kebetulan kalian nikah, bini kalian berhutang, apakahlah ucapan B.J. Habibie tadi? Wang, sengaja ku diamkan, kalau ku ceritakan takut aku kau tak mau kawin sama aku. Apa Adinda? Utangku banyak. Adinda, kata B.J. Habibie, masa lalu milikmu, masa depan milik kita berdua. Maksud abang, kau bayarlah utang kau tu. Ini banyak orang ini salah paham. Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu.
Dianggapnya kalau sudah menikah itu menyatu. Laki-laki salah paham, perempuan salah paham. Panggilnya bini, istriku sini kau. Sejak akad tadi, maka surat nikahmu, surat tanahmu, surat mobilmu, surat rukomu, semua punya aku. Karena akulah surga dan nerakamu. Tidak begitu guys. Hah? Kalau kalian anak muda nikah dengan perempuan, maka si perempuan itu tetap punya hartanya. Ini ruko punya bapak dia, ini mobil hadiah dapat bonus dia dari kerja, ini gaji dia, itu punya dia. Tak bisa kau ambil, tak bisa kau gugat. Kau pula kerja selama ini sebelum nikah, punya tanah, ini juga punya engkau, ini milik engkau, ini milik istrimu. Lalu apa bedanya? Di dalam harta milikmu ada punya istrimu. Di dalam harta punyamu ada hak istrimu. Tapi dalam harta istrimu tak ada hakmu. Ibu-ibu setuju? Di dalam hartamu, di dalam slip gajimu, di dalam rumah kos-kosanmu ada hak mereka. Apa itu? Nafkah. Makan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Di antara yang 5 ini cuma 4 yang tak ada duit. Makan, pakai duit apa tidak? Pakai sambal lah, belum pakai duit. Pakaian, pakai duit. Tempat tinggal, pakai duit. Pendidikan, pakai duit. Yang tidak pakai duit itu perhatian. Cuma kau tengok aja deh. Tapi lama-lama kau tengok kan, kau bawa juga dia ke mall kan, pakai duit juga. Kesimpulannya 5 ini pakai duit. Jadi laki-laki memberikan nafkah kepada istrinya. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian. Nah, masalah dia punya utang tadi, wajib tak kau membayarkannya? Maka perempuan punya harta, punya tanggung jawab. Tidak wajib. Tapi kalau kau cinta, jangankan utangnya, nyawamu pun kan kau berikan. Betul kan? Ini mesti dipahami orang dengan baik. Kalau tidak, dia tak paham mana aturan. Main bola aja kita mesti tahu aturan. Mana kiper, mana back, mana striker, mana hand, mana outside. Mesti tahu itu. Kalau tidak nanti si laki-laki menipu perempuan, si perempuan menipu laki-laki. Laki-laki yang cerdas tapi jahat ditipunya perempuan. Kau jadi istriku, maka surat mobilmu, surat tanahmu serahkan sama aku. Karena surgamu di bawah tapak kakiku. Iya, kasih bini bodoh tadi. Si perempuan yang pintar tapi jahat, gitu juga ke laki-laki. Karena kau sudah suamiku, maka kau wajib menanggung nafkahku. Ini surat-surat utangku semuanya. Laki-laki harus paham. Kalian harus ngaji. Bongak-bongak sedikit tak apa-apa. Tapi jangan bodoh kali. Apa hukum memfitnah setan, Pak Ustaz? Apa katanya hukum memfitnah setan? Perbuatan yang dibenci oleh Allah, dibenci oleh setan, dibenci oleh iblis. Memperkosa anak setan. Ada perbuatan yang dibenci Allah, sholat, zina. Ada perbuatan yang dibenci oleh setan, sholat, ngaji. Setan membenci, Allah pun benci juga. Tapi setan tak bisa difitnah, karena perbuatannya semua jahat. Macam mana mau fitnah setan? Itu yang itu tak baik itu. Itu fitnah pada orang beriman, karena orang beriman baik. Setan tak ada baik. Jadi tidak ada memfitnah setan. Jadi yang membuat pertanyaan ini kurang cerdas. Kalau antum mau menjebak saya, cari yang agak ribet. Kalau yang begini-begini,
Tidak bisa memfitnah setan, karena fitnah itu artinya tuhmah, tuduhan tanpa bukti, menuduh orang baik berbuat jahat. Setan emang jahat, tapi dia udah baik Pak Ustaz, berarti setan hijrah. Bisa setan itu hijrah. Aisyah cemburu, Sayyidatuna Aisyah cemburu. Lalu kata Nabi, "Aghirti Aisyah." Kau cemburu Aisyah? Kata Nabi, "Iya, aku cemburu ya Rasulullah." Kata Nabi SAW, "Kamu diganggu setan." Kata Aisyah, "Awa ma'aya setan?" Apakah aku ini ada setannya? Kata Nabi, "Na'am." "Hal ma'akulli insan setan?" Apakah setiap manusia ini ada setannya? Iya. Aku ada setanku, kamu ada setanmu. Itulah yang disebut dengan jin qarin. Jin qarin. Waktu kita lahir, dia ikut mendampingi, dicucuknya pusat kita itu, maka anak lahir. Jadi waktu lahir itu menangis, dicucuk setan. Kata Aisyah, "Bersama aku ada setan?" Iya. "Semua manusia ini ada setannya?" Iya. "Maka setan," tengok cerdasnya Aisyah, "aku manusia, sama aku ada setan." Ya, "Kau kan manusia juga ya Rasulullah, berarti samamu ada setan." Kata Nabi, "Walakinnallaha a'anani fa aslama." Jin yang ikut sama aku itu ditolong Allah, dia masuk Islam. Itulah dalil setan hijrah. Tapi antum jangan berpikir mau menghijrahkan setan antum. Ustaz, boleh nanya, ya gimana cara setan saya ini bisa login? Kalau aja tak log out udah alhamdulillah. Karena setan itu dua, syayatinal insi wal jin. Ada yang dari kalangan manusia, ada yang dari kalangan jin. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi setan dari kalangan jin tidak bisa antum fitnah. Fitnah maksudnya di sini adalah tuhmah, tuduhan jelek, karena mereka melakukan perbuatan jelek. Perbuatan antum ke mereka itu adalah ibtalul batil, menunjukkan orang yang batil bahwa dia batil. Antum ngasih tahu, itu yang ada gambarnya di baliho itu penjahat. Apakah itu fitnah? Tidak, karena antum sudah ngasih tahu jangan coblos dia, karena dia penjahat. Tapi tak boleh diposting, nanti antum kena pasal IT, pencemaran nama baik, bisa masuk penjara. Tapi kalau antum diam, orang batil akan merajalela. Saking banyaknya gambar orang batil, yang betul disangka batil, yang batil disangka betul, betul, sangka batil, sangka betul. Gara-gara orang batil ngomong, orang betul diam. Akhirnya yang betul disangka batil, yang batil disangka, makanya ngomong, speak up. Kalau kita sudah siap menikah dan ada wanita yang ingin kita nikahi, selesai apa lagi? Yang bahaya tuh kita nikah orang tak mau. Namanya cinta kelapa. Awak cinta orang tak apa-apa. Atau ada perempuannya ada, duit ada, awak pula tak berselera. Ini pun ngeri juga ini. Kalau kita udah siap nikah, ya, wanita yang ingin kita nikahi pun ada, mantap. Tapi orang tua tak mengizinkan. Bagaimana cara kita menanggapinya Pak Ustaz? Undang Ustaz Alnof, acara pengajian, judulnya dosa orang tua menghalangi anak nikah. Nanti biar disiapkan Ustaz Alnof. Bapak-bapak, ibu-ibu yang membiarkan anaknya pacaran, tak nikah, maka dosanya mengalir setiap hari. Siap masuk neraka jahanam. Nanti Ustaz Alnof akan membacakan dari tadi. Kami pun semua akan mendoakan supaya orang tuamu terbuka pintu hatinya
dan belum insya Allah tak berakhir sebelum bulan Ramadan sudah menikah insya Allah. Amin. Umur saya 25 tahun, masih lajang. Kenapa setiap hubungan saya selalu putus? Setiap ada niat mau nikah selalu putus. Mana ku tahu? Padahal niat saya baik, supaya tak terjadi dosa. Inna rizqa la yatlubal mu'min kama yatlubuhul maut. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Rezekimu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Lontong sayur saya pagi ini mengejar saya sebagaimana kematian mengejar saya. Istri itu rezeki atau tak rezeki? Rezeki. Maka calon istrimu itu mengejarmu sebagaimana kematian mengejarmu. Tapi tetap ada usaha dan ikhtiar. Jangan setelah ini anak-anak muda ini diam aja. Kau kenapa tak cari bini? Rezeki mengejar seperti kematian mengejar. Ada dulu kawan saya, umurnya waktu itu 42 tahun, masih lajang. Asal Ustadz, apa hak suami terhadap HP istri? Karena banyak pertengkaran karena HP, Pak Ustadz. Tolong dijawab. Apa masalah HP istri kok? Ustadz Somad, pada suatu malam saya menengok setengah badan istri saya itu bercahaya, Pak Ustadz. Apakah itu nur cahaya dari Allah? Enggak. Inyo sedang memeriksa HP Waang. Apa rahasia di dalam itu sehingga punya khawatir yang berlebihan? Jadi ada kekhawatiran. Apa yang dikhawatirkannya? Wallahu a'lam. Saya tak tahu apa yang dikhawatirkan laki-laki terhadap istrinya dan apa yang dikhawatirkan istri terhadap suaminya kalau handphonenya dibuka. Saya tak tahu. Untuk tahunya, marilah kita ikuti wawancara berikut ini. Jadi semua berawal dari keterbukaan. Kawan saya Ustadz Al-Nob, kami dari Yayasan Tabung Wakaf Umat. Kalau ada perempuan yang bertanya masalah hukumnya melalui Ustadz Al-Nob, melalui Ustadz Tatang, melalui Ustadz Endri, melalui tim-tim kosadanya. Ada grupnya. Jadi ada ibarat kita dalam rumah. Rumah itu ada ruang tamunya, ada dapurnya, ada ruang depannya. Jadi tidak semua terbuka. Tapi dengan orang yang hidup dengan kita, tak mungkin kita sekat-sekat. Nah, kita bagi, kecuali ada niat lain, misalnya mau buka cabang atau lain-lain. Ketika air banyak kena najis, namun kita ragu apakah terjadi perubahan atau tidak, bolehkah kita bersuci dengan air tersebut? 2 kulah. 2 kulah itu sekarang berapa Pak Ustadz? 60 cm ke atas, 60 cm ke samping, 60 cm, 60. Jadi kalau ada ember di rumah kita kecil, jangan pakai berwudu. Mana tahu waktu mandi masuk sabun, masuk sampo. Begitu juga kalau ada bak di rumah yang kecil, balik dari sini panggil tukang supaya dinaikkan bak itu agak besar. Makanya orang tua-tua dulu kalau kita pergi ke rumah-rumah zaman dulu, itu baknya besar-besar, bisa berenang kita di dalam. Supaya apa? Karena waktu itu gunanya menampung air hujan dan supaya air tidak mustahil. Kalau airnya sedikit, maka khawatir. Kalau kita ragu, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukanmu kepada sesuatu yang tak meragukanmu. Masuk saya ke toilet pom bensin, ada di situ bak cat,
Itu tak sampai 60. Maka bagaimana? Jangan dipakai untuk toharoh bersuci. Jadi bagaimana? Pakai air kerannya. Kerannya tak hidup Pak Ustadz. Nasib lah. Itu makanya sebelum itu hidupkan dulu keran itu hidup apa tidak. Standarnya adalah itu Pak Ustadz kita ke laut, asinnya dia kenapa boleh dipakai? Laut pula kau ukur, mana 60 cm laut itu.